Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 13 September 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kemurahan-Mu menuntun menyertai kami hari ini. Kami percaya bahwa kami boleh menikmati hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Firman-Mu akan menjadi sulu bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Amsal pasal 21 ayat 1 sampai ayat 18. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amin. Tema renungan kita ialah hidup yang memuliakan Tuhan. Katuoan napomalakbi puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, sering dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Sangat jelas Allah menyempurnakan semua yang ada pada diri kita. Semua organ di bagian tubuh kita, lebih-lebih nafas kehidupan, pikiran, dan hati kita. Itu jugalah sehingga manusia diperlengkapi dengan perintah sewaktu dibawa masuk ke dalam Taman Eden, bahwa semua yang Tuhan sudah ciptakan diserahkan semuanya kepada manusia untuk dikelola, dipelihara, dan dimanfaatkan seturut perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, demikian jugalah semua organ tubuh kita yang telah diciptakan Tuhan pada diri kita. Tidak boleh dipergunakan salah, melainkan dipergunakan untuk melakukan semua yang akan menjadi kemuliaan Allah.
Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita manusia, justru yang sering kita lakukan bertolak belakang dengan keinginan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita. Mata yang congkak, hati yang sombong, penipu, pengototan atau sukanya bersilat lidah, atau tidak peka, atau tidak mau mendengar keluhan orang lain, dan hidup dalam kefasikan. Sangat detail dijelaskan oleh pengamsal bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong mengakibatkan dosa. Penipu dan suka bersilat lidah dengan apa yang tidak ada gunanya. Orang yang tidak mau mendengar seruan minta tolong dari orang miskin akan dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa orang percaya harus melakukan keadilan dan kebenaran, jujur, mau menerima untuk diajar, dan memiliki kasih. Perbuatan seperti inilah yang diharapkan oleh Allah dari kita semua, yang seharusnya kita nyatakan dalam hidup kita, sehingga mata dan hati kita selalu dituntun kepada kebaikan. Lidah yang kita gunakan harus mengatakan keadilan, selalu mengucapkan kata-kata didikan hikmat, dan kita harus mendengarkan keluhan-keluhan dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku, jika kita sudah melakukan hal yang demikian, maka tentu hidup kita akan menjadi berkat. Terlebih, hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya hidup yang Engkau karuniakan bagi kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Baik itu lewat pikiran kami, perkataan kami, sikap hidup kami, tindakan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur juga bahwa Engkau setia menjaga melindungi kami. Karena itu kami terus menaruh pengharapan kami. Tuhan, berkatilah kami semua. Sahabat renungan harian yang setia mendengarkan renungan harian ini, di mana saja mereka berada, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan, ditopang, dijaga, dilindungi oleh Tuhan dalam segala keberadaan. Kami percaya dalam tuntunan kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan diberkati di dalam keluarga, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati di dalam usaha, bahkan diberkati dalam segala hal. Nama Tuhan dimuliakan. Diberkatilah kiranya anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, bahkan di dalam masa muda mereka. Diberkatilah kiranya mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, dibukakan jalan oleh Tuhan, sehingga mereka juga tetap sabar, tetap tekun, tetap giat di dalam Tuhan. Dipulihkanlah mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Dikuatkanlah mereka yang lemah karena berbagai situasi atau keadaan yang sedang dijumpai. Ditopanglah mereka yang berduka cita dan dihiburkanlah mereka. Disempurnakanlah juga sukacita bagi saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia, apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini. Diberkatilah juga kiranya kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan juga yang akan terus menolong, memberkati majelis gereja, pengurus OIG bersama dengan pengerja gereja, bahkan guru-guru sekolah minggu, juga panitia yang ada di tengah-tengah jemaat dalam menata pelayanan bersama. Diberkatilah dan dikaruniakanlah sukacita senantiasa bagi setiap orang tua kami dalam menikmati masa tua. Kiranya bersama dengan anak-anak dan cucu keluarga, mereka akan bahagia gembira. Juga diberkatilah para pemimpin bangsa kami dalam perjuangan bersama memulihkan
situasi di tengah-tengah bangsa ini, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, kami dapat melalui semuanya dengan sukacita. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.